Ini kan dari siang, sekarang sudah terjadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enak kalau kompak ya. Syukur kepada Allah. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kau dan aku ada di dunia ini. Karena beliau pula lah Allah ciptakan langit bumi seisinya. Karena beliau pula lah ada yang namanya bulan suci Ramadan ini. Jadi sumbernya adalah, kalau ibaratnya mata air, ada air aqua, ya, ada berbagai macam merek air, sumbernya hanya satu, yaitu mata air. Nah, tapi dari mana keluarnya mata air itu? Begitupun Rasulullah. Karena laulaka ya Muhammad lama khulaqun, tidak kujadikan, tidak menciptakan kau Muhammad. Begitu. Aku tidak hendak menciptakan ciptaan, ya, tidak hendak mengadakan ciptaan kalau aku tidak hendak menciptakan Muhammad. Jadi sudah pantas, bahkan wajiblah hukumnya kita. Kalau kita selalu berselawat kepada beliau, betul apa enggak? Dan kita tidak usah ikut-ikutan orang yang tidak senang. Tapi kita sebagai orang yang punya rasa terima kasih, maka hal yang lumrah, wajar, wajib dan pantas. Karena kita bukan orang yang akan lupa pada kulitnya. Betul enggak? Sehebat apapun itu anak, biar dia sudah jadi presiden, tetap harus hormat dan ingat kepada orang tuanya. Sehebat apapun kita, walaupun kamu sudah bisa terbang ke awang-awang, bisa membalikkan gunung, tetap kamu harus ingat siapa yang menjadi penyebab semua itu. Maka tidaklah salah kalau setiap malam minggu saya ajak jamaah manakib untuk berselawat kepada beliau. Saya ajak jamaah manakib untuk berwasilah kepada beliau. Tapi ibaratkan tangga, mana mungkin kamu dari bawah langsung ke tangga yang paling atas? Kan tidak mungkin. Harus ada tahapan tangga demi tangga yang harus kita lewati. Siapakah tangga-tangga itu? Kita bisa tahu ajaran Rasulullah, kita bisa tahu ayat-ayat Allah, tentunya ada yang mengajari kepada kita. Tidak mungkin langsung Rasulullah datang ke kamu. Betul? Oh, kita punya guru. Mungkinkah guru itu turun dari langit? Tidak. Guru kita punya guru lagi, guru lagi terus sampailah kepada Rasulullah. Makanya ulama warasatul, ulama itu pewaris Nabi. Kamu cinta kepada Rasulullah, ahli baca sholawat, tapi anti kepada ulama, ya salah. Bagaimana mungkin sholawat akan sampai kalau tangga kamu lewati? Tidak akan sampai. Begitu juga kamu tahu dikir ini lewat siapa? Lewat apa? Abang punya guru, betul apa enggak? Gurunya apa punya guru lagi. Sampai kita kenal kepada Syaikhul Qadir Jailani, walaupun tidak tahu orangnya, tapi kita kenal siapa beliau itu adanya.
Setuju? Setuju? Sebagaimana sering Allah bilang, kalau kamu ingin menjadi orang yang pintar, maka jadilah kamu orang yang pintar kalau bisa. Apa mungkin kita jadi orang pintar kalau kita tidak belajar atau dekat dengan orang yang pintar? Apa mungkin kita bisa menjadi orang yang kaya kalau kita tidak bersama dengan orang yang kaya atau belajar kepada orang yang kaya? Betul? Penyakit bodoh tidak akan menular, penyakit miskin tidak akan menular, tapi penyakit kaya itu akan menular, penyakit pintar itu akan menular. Contoh, orang pintar kumpul dengan orang bodoh, kira-kira menular nggak kebodohannya yang bodoh pada kita? Ada. Justru yang menular itu yang pintar. Betul? Kepada yang bodoh. Orang kaya dekat kepada orang miskin, jangan usah takut. Jadi kamu yang kaya jangan usah takut gaul dengan yang miskin. Jangan usah takut duduk dengan yang miskin, karena penyakit yang miskin tidak akan nular kepada yang kaya. Tapi bersyukur yang miskin kalau didekati oleh orang kaya. Karena apa? Kekayaannya bakal nular kepada sampean. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Nah, kita perlu dari penyakit yang menular. Kalau kamu kumpul dengan yang orang istiqomah, akan ketularan penyakit istiqomahnya. Kalau kamu dekat dengan orang yang dermawan, akan menular penyakit dermawannya. Tapi kok tak nular-nular, berarti kebal penyakit. Benar enggak? Berarti kebal penyakit. Contoh nih, dulu sebelum sampean dekat dengan Abah, dengan imam manakib, dengan jamaah yang sudah istiqomah, kayaknya sampean diajak, dibayar, kayaknya nggak mau deh diajak ngaji istiqomah dulu. Kenapa? Karena belum ketularan. Ketika belum ketularan, kenapa gak dia berkata tak panah nanti, belum sempat, terus. Tapi begitu sudah mulai dia ikut, sekali ada rasa sedikit. Jadi barang suruh itu sudah mulai merah-merah juga sudah. Betul? Betul. Oleh karena itu, dekat-dekatlah kamu kepada orang yang dekat kepada Allah. Insya Allah, kalau dekatmu tulus billah karena Allah, kamu pun akan menjadi orang yang dekat kepada Allah. Sudah tahu miskin, anti orang kaya. Dia sampai mati kalau nggak kaya. Ini ada orang kaya datang bawa mobil, berhenti di depan rumah. Siapa itu? Ini bos anu yang kamu mau ketemu sama tutup ini ngapain dari saya? Tidak penting. Tak suka saya pada orang kaya. Saya melarang kamu sebanyak itu. Orang kaya itu kan membawa kekayaannya Allah. Dan kalau kamu ingin mendapat kekayaan Allah, jangan harus terbuka loh. Open the doors. Betul gitu ya? Seperti itulah maksudnya. Welcome kalau ada orang kaya. Alhamdulillah, ini ada bos datang. Mudah-mudahan Allah kirim doa saya kabulkan bersama bos yang datang. Setuju ya? Apalagi di mau lebaran, ya perbanyak silaturahmi. Kamu cari teman-temannya yang sukses-sukses. Bukan, saya nggak tahu tiba-tiba saya itu kok kangen sampean. Tapi jangan ngomong dulu maksud dan tujuannya. Baru sekali ketemu sudah ngomong utang duit. Dia kapok tidak kira lagi. Silaturahmi dulu. Ya bawa muka-muka kayak punya jago kelontong, ya doang aja mobil.
Dia nggak punya jamu biji Pak, itu pun belum makan, bawa aja sudah sampai bawain garam. Apa itu? Nah, saya ingin memberi satu karena saya nggak punya apa-apa, saya punya ini, mudah-mudahan. Nah, walaupun nggak digunakan, terima saja. Kamu ingin buat hatinya itu terenyuh, gampang. Datang kamu ke rumahnya, bawalah untuk buka gitu. Misalnya, jangan anjing itu masih makanan keras itu. Bawa apa? Bawa nasi, ya. Lauknya apa? Apa? Ikan asin masih penting. Ikan teri digorengnya setengah matang. Mohon maaf, kalau saya kan masih ingat makanan kita dulu sama-sama susah. Barangkali saudara lupa makanan yang kita pernah makan bersama, saya bawain. Kalau saya setiap hari seperti ini, mikir temannya kan, kasihan teman saya kan tidak. Kadang sampean salah, sudah dekat lebaran, baru kamu datang. Dulunya sudah dibutuh juga, mumpung sekarang masih lama. Apa saya katakan salah? Silaturahmi. Katanya kita di silaturahmi itu akan mendatangkan rezeki. Contoh Habib. Habib tidak kerja karena lagi di silaturahmi, punya duit terus. Betul tak? Karena lagi di silaturahmi. Ya itu nganggur. Karena lagi di silaturahmi. Alhamdulillah kalau dia di situ terus. Betul tak? Orang nggak minta silaturahmi. Tapi jangan sering-sering. Saya pernah cerita begini. Jadi kiai itu harus bukan hanya ma'rifatullah, tapi harus ma'rifatul santri. Benar nggak? Ma'rifatul santri artinya apa? Harus ma'rifat juga kepada santri. Yang namanya santri didatangi kiainya, senangnya setengah mati. Percaya? Begitu kiainya mau pulang, yang tidak ada diada-adanya. Saking ini ungkapan rasa senang didatangi kiainya. Hanya dibawa ini, kadang masih disalami, betul? Itu. Nah, pertama senang. Jadi kok kayaknya santri ini banyak. Keren. Ya. Minggu besoknya datang lagi, masih senang. Sebulan 4 kali, lama-lama bosan. Betul apa enggak? Ini santri. Nah, ingat, kita harus bisa tahu yang namanya kiai, walaupun itu santrimu, ya, sukses dan nggak punya jadi sukses, tetap dia sebelahnya santrimu, tapi sebelahnya belum tentu itu santrimu. Paham maksud saya? Punya istri, suaminya oleh santri kamu, belum tentu istrinya itu senang kedatangan dirimu. Orang tua juga begitu. Jangan sering-sering datang ke anak. Kenapa? Walaupun orang tua datang ke anak, nggak minta apa-apa, takut sebelahnya kurang senang sering didatangi. Betul? Orang tua datang, bawa anjing segala macam, pingin dengan anak. Nah, karena setiap datang anaknya selalu nyamui, selalu kasih ongkos, kasih orang tuanya. Begitu datang bapaknya, Allah, anjing cuma perempuan doang. Akhirnya anjingnya dianggap bencana. Ini anjing bencana ini. Bencana apa? Bencana ekonomi. Betul? Kata apa saya ngajarkan ini? Apalagi yang namanya mau lebaran, buatlah anakmu yang datang kepada kamu.
ngasih kepada orang tua. Tapi kalau orang tua yang datang kepada anak, nak saya mau beli ini, maaf, katanya kok ingin melihat anaknya harmonis. Kalau anaknya berantem kan sampai tidak senang. Takut kedatanganmu itu nanti menimbulkan salah paham. Yang pantasnya anak silaturahmi ke orang tua silaturahmi ke anak. Oke. Yang pantas itu kiai silaturahmi ke santri, apa santri silaturahmi ke kiainya? Oke, catat itu baik-baik. Cukup dibuat catatan. Dan catat yang dibuat catat sering-sering dibaca. Menurut hukum tata usul, menurut hukum tata usul, sering-seringlah kiai itu silaturahmi di santrinya. Tapi menurut buku Al-Baghdadi harus ada pembanding. Tinggal salah, hanya ada benar. Oh, kamu sering silaturahmi di santrinya. Oh, saya akan ambil buku tentang Suparna. Setuju ya? Ini pengorbanan. Jangan anak jadi inceran. Kalaupun anak kaya bangga, tapi jangan dijadikan andalan. Betul apa salah ngomong? Ini menjelang Lebaran. Ingat anak juga punya kebutuhan. Bukan kan emaknya. Nah, saya Lebaran tidak punya kalung, tak beli kalung. Kadang anak saya sudah punya mobil. Ya dulu, iya kalau cash, kalau kredit. Tapi pandai-pandailah orang tua itu menjaga hatinya anak. Jangan sampai hati anak itu bergerak gara-gara kita sebagai orang tua sering membebani anak. Begitu juga kiai, pandai-pandailah membaca gerak hatinya sendiri. Setuju? Setuju? Ya sudah. Alhamdulillah. Orang tua, ya orang tua. Saya punya bapak, dulu waktu bapak saya masih ada. Itu kalau enggak saya minta beliau datang ke Jibito, beliau itu enggak pernah datang. Belum pernah namanya orang tuanya Abah itu minta kiriman ini, belum pernah. Saya tanya, Pak, Bapak ada apa-apa ngomong Bapak sama saya? Apa nak? Bapak tua, nanti makan sudah cukup. Saya nggak enak sama istri aku. Oh, istri saya nggak masalah kok. Iya, memang nggak masalah. Cuma bapaknya nggak enak. Saya mikir, betul nggak kira-kira? Oleh karenanya, ayo, jangan cuma kita bisa ngajarin anak, tapi kita sebagai orang tua harus tahu hatinya anak. Kalau kata orang tua saya, bukan hanya orang tua, nak bergerak rindu mulai kan, sebagai anak fisiknya mulai rindu. Apa mulai bersama dulu? Apa? Mulai mualati. Nah, bukan hanya orang tua yang mualati kepada anak, tapi anak juga bisa mualati ke orang tua kalau orang tua itu terlalu kepada anaknya. Betul? Betul apa betul? Ada satu bahasa ini, surga berada di telapak kaki ibu. Nah, apakah surga yang harus nyamperin anak? Apa anak yang harus nyamperin surga? Pertanyaan saya, siapa yang merasa anak? Coba maju. Tapi yang nggak ngaku
keluar dari batu. Walaupun kita sudah jadi orang tua, kita tetap status kita tua anak karena kita punya orang tua. Nah kalau surga berada di telapak kaki ibu, kan gitu ya. Maka ayo, mumpung masih ada surgamu itu, sering-seringlah kamu itu datang ke dalam surga yang ada di telapak kakimu itu. Nah, untuk bisa masuk dalam surga, syaratnya apa? Kan gitu kan ya? Jangan cuma datang ke surga, krono surga, datang ke surga, gorogoti, gimana Pak warisan kita itu? Kadang datang orang tuanya ujuk-ujuk supaya warisannya dijual. Itu di kampung saya, di sini lebih parah. Yang lebih hebat lagi, ini yang lebih hebat lagi. Kadang orang tuanya dirayu, harta satu-satunya rumah yang ditinggali disuruh jual, malah dikontrakan orang tuanya. Ada ya? Ada nggak? Nggak apa-apa kamu jual, yang penting masuk lagi investasikan. Bagus itu bos. Rumah orang tuanya dijual buat ngambil DP mobil. Ada nggak di sini? Itu kan dulu. Sekarang insya Allah nggak ada, paling nambah. Ini hanya kita sepupu yang masih punya orang tua itu, ayo mumpung masih ada orang tuamu. Kalau saya buat bahasan begini, kalau bukan aku, siapa yang bisa membahagiakan kedua orang tuamu? Tidak mungkin tetangga. Betul? Katakan itu di dalam dirimu, kalau perlu tulis. Mau di kamar mandi kamu tulis. Selagi orang tuaku ada, siapa lagi akan membahagiakan kalau bukan aku? Tulis juga, selagi orang tuaku masih ada, siapa lagi yang akan bisa membahagiakan kalau bukan aku sebagai menantu? Akan kena juga istrinya. Akhirnya fakta bingung heran, suami ingin membahagiakan mertuanya, istri ingin membahagiakan mertuanya juga. Akhirnya kejadian sih. Betul apa enggak? Saya begitu. Saya ini bapak datang mertua. Saya ingin berbagi kepada bapak ya. Udah banyak mas terbiasa saja. Ini orang tuamu juga. Begitu ada orang tua yang datang, mikir istrinya. Suami saya baik ke orang tua saya. Masa orang tua dari suami saya datang saya abaikan? Nah, akhirnya Bapak, saya mau jual gelar saya, saya ingin ngasih sama Bapak. Itu selama. Nah, itu namanya jangan orang tuamu yang dibelain, mertuanya yang dibelain. Akhirnya kesel juga yang namanya istri, ataupun sebaliknya. Jadi kalau kamu mau ngasih ke mertuamu atau ke saudara dari istrimu, kumpulkan, datangkan istrimu biar tahu bahwa kamu peduli kepada keluargamu. Nah kalau sudah diajarin seperti itu, istrimu masih pelit atau suami masih pelit kepada keluargamu, dasar. Ya dasar aja. Dasar apa? Keturunan Abu Nabi. Keturunan Abu tahu ceritanya Abu Nabi yang begitu pelit bulan puasa lagi, kan gitu. Betul apa salah Bang Ajari? Betul apa salah? Jangan lantas kamu ngaji ke orang tua kamu ngumpet-ngumpet. Awali kepada mertuamu, tapi ketika kamu mengasih harus ada suami itu, ataupun sebaliknya. Suami mau kasih kepada mertuanya, saudara dari istrinya, biar tahu istrimu. Oh, berarti suamiku, oh berarti istriku peduli kepada keluargaku. Maka salah aku jika aku pun tak peduli kepada keluarga dari suamiku. Ini baru sekali keluarga.
Setuju ya? Tuh. Apalagi mau lebaran, caranya gitu. Jangan kau beli dulu untuk orang tua, tapi simpan dulu persiapan. Takut istrinya atau suaminya tidak ngerti gitu loh. Mama, yuk kita ke pasar pertama, kita beli apa pakaian buat ibu, buat bapak. Kamu tidak usah nanya ngomong-ngomong buat keluarga kamu sendiri, tidak usah. Kira-kira yang bagus buat bapak dan ibu yang mana yang mana? Istrinya tanggap lah, Papa beli istri beli pakaian buat orang tuaku. Saya juga beli loh Pak buat orang tua Papa. Ini rumah tangga baru harmonis, gak ada masalah di dalamnya. Jangan kita niat baik justru jadi neraka dalam keluarga. Ada kita niat baik jadi neraka dalam keluarga. Kenapa? Karena kita sendiri yang salah. Kita sering membela keluarga sendiri, kadang keluarga mertua diabaikan. Betul kan itu? Keluarga istri diabaikan. Siapapun sebaliknya. Ayo mulai sekarang. Kok judulnya di sini saya ngomongnya? Kayaknya belum pernah ini. Karena mau lebaran ini masalahnya. Kamu cari barokah lewat mertuamu, biarkan istrimu mencari barokah lewat orang tuamu. Itu baru canggihnya Maria. Setuju gak itu? Setuju apa enggak? Apa salah? Wiritan terawih komplit. Tadarus Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus Alif Ba Sajid. Yang penting kan kiroat. Kan ayat juga yang dibaca. Lanjut. Silakan tadarusnya kamu penuhi. Tarawihnya jangan kurang. Puasanya kalau perlu full. Kan gitu ya. Kurang cuma kurang 2-3 wajar. Tapi kalau kurangnya 29 hari itu kurang ajar. Saya punya utang buat saya berapa hari 29 persen. Punya utang 29 hari. Berarti puasa awal doang gitu. Kadang kita niat baik bisa jadi berantem rumah tangga. Kalau tidak kita membela. Itulah yang namanya keadilan sosial itu seperti itu. Ini yang istri-istri kadang-kadang ngasih kepada orang tuanya ngumpet-ngumpet dari suami. Padahal menurut hukum itu salah loh. Betul nggak? Itu salah. Tapi kalau nggak ngumpet suami saya itu pelit Pak. Apa kalau begitu? Kamu melanggar karena ulah suamimu sendiri. Yuk mulai sekarang kita mulai ya. Ini mau lebaran, nanti kamu rasakan sendiri aja barokahnya. Bukan insya Allah, pasti akan kamu rasakan. Amin Allahumma amin Allahumma. Oh saya ingin ngasih ke mertua saya setiap bulan, saya ingin ngasih 2 juta. Istri juga gitu, saya dikasih juga kepada mertua saya sebulan 2 juta. Caranya bagaimana? Investasi aja 20 jutaan tiap bulan sudah terima orang tua. Betul kan? Istri invest khusus buat mertua, suami invest khusus buat kepandawan itu. Hanya dapat juga suami yang bulan rekeningnya keluarga dari istri masuk 2 juta, kan 20 juta. Daripada dia jatuh riba. Benar nggak? Nah, yang lebih hebat lagi, saya misalnya ini imam-imam ini punya istri 2. Tapi bagaimana supaya nggak mengganggu belajar kepada yang tua? Caranya gimana? Saya ingin kasih belajar kepada istriku sebulan itu
5 juta, investasi 50 juta, sebulan 5 juta, yang bayari fatwa belanjanya, apalagi 100 juta, 10 juta tiap bulan ngasih. Ya enak suaminya sudah, tinggal setor doang kan, tak perlu mikirin belanja. Setor apa dan tahu, bikin sendiri aja. Enak kan ya? Yang malah kirim seperti Pandawa, seperti Kendor, semua ikutin aja. Apa yang punya? Padahal takut penipuan segala macam. Ya kalau penipuan apa sih banyak dulu? Apa susah? Oh enggak, itu ada bisa ketipu. Iya apa enggak? Kadang orang takut belum tahu, belum jangan ini masuk aja sekarang dulu. Kalau kamu takut kepada risiko, jangan pernah kamu berpikir menjadi orang yang maju. Itu takut risiko, pengen maju takut risiko, pengen sukses takut rugi. Tidur aja udah. Setuju gak ya? Alhamdulillah. Oleh karenanya, jadi nggak bisa keras kalau bulan puasa ngomong. Saya kan masih puasa. Yakin sungguh. Apa nih? Saya puasa itu, habis itu panen mangga jadi kayak apa? Mau panen mangga ya. Lihat di mangga banyak yang habis. Haus banget apa? Tak lihat ini nggak minum nggak ya. Kata begini, kayak anak kecil, bukan seperti itu. Haus sudah besar, tapi kecil. Saya lihat ini, aku ingin minummu, tapi aku takut. Takut kepada siapa? Kepada hukum. Saya lihat ini, lama-lama tiba-tiba namanya haus. Membayar kita, karena dari jalan dia mau ngomong itu ya, kata Adi, daripada siapa sih dari mana? Denis, dia takut menyeberang. Denis, kamu bayarkan saja. Berbicara. Siapa yang ingin kaya mendadak, terima kasih. Kamu bayarkan saja, jadi perusahaan maghrib. Kalau kamu ingin naik mobil belum dibayarkan aja, kamu sudah bawa mobil apa? Kenapa? Sambil menunggu beduk tiba ya. Oh nggak ada menghayal saja takut. Benar, itu jago sopo itu tak pikir-pikir, benar juga ini. Ini saya apa lagi dulu? Apa dulu waktu nyari rumput itu kan? Atau nguli apa nyari padi ya? Padi. Tapi saya senyum-senyum gitu. Kenapa? Saya memang nguli, tapi perasaan saya seakan-akan saya itu yang punya sarung saya. Gitu. Itu tolong yang anak-anak dibagi, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Dan teman-teman mengutip, kalau ternyata memang kamu tuh umur kayak gitu ya kamu. Tapi gak akan capek, kenapa? Oh saya merasa orang kaya. Tapi begitu sudah sampai di galangan, enggak masih miskin, ada aja. Kalau bukan diri kita, siapa yang menghibur diri kita? Nah, siapa yang menghibur? Ya diri kita sendiri. Ketika kamu miskin, apa yang kau inginkan? Senang, hibur diri dengan senang tadi. Ketika kamu miskin ingin kaya, hibur dengan kekayaan, walaupun hanya dalam kekayaan. Boleh kok, boleh. Yang mengatakan hayalan siapa? Siapa? Daripada kamu cuma mengeluh, dari cuma kamu ngomong ya nasib, mengapa begini? Daripada cuma gitu lah, ya. Lebih baik kami andai aku jadi Abu Rizal, ku beri apa?
Itu bagus. Andai aku jadi bunga, engkau jadi kumbangnya, madunya cinta. Ya udah sebenarnya seolah ini kan bulan puasa, mau keluarin dalil dari apa lagi? Om yang satu saya keluarin kamu nggak lama. Keluarin dalil itu tak keluarin lagi, paham sih paham tapi gak diamalin. Saya sekali kalau sering ngomong saya, as-sahyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, qaribun minan nar. Kiai sering juga bicara gitu. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Innal bakhilu berkira apa? Ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minan nar, qaribun minal jannah. Betul gitu. Qaribun minal jannah. Betul gitu. Kebalik. Jadi qaribun minan nar, ba'idun minal jannah. Jadi orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Sudah sering dibilang begitu, kiai sering ngomong begitu. Kadang yang diamalkan yang kedua, bakhil. Betul nggak? Betul nggak? Jujur aja lah. Waduh kalau masih miskin, saya kalau jadi orang kaya, kalau urusan saya sukses, saya akan keluarkan infaknya sekian. Begitu dapat duit, saya akan keluarkan 10 juta. Ada 10 juta. Emang ya. Betul nggak? Harus gimana kamu sudah? Makanya misalnya kamu mau infakkan 10 juta dari 100 juta yang kamu dapat, jangan ambil duitnya, langsung kirimkan yang 10 juta, jangan kelihatan di mata kamu, biar ikhlas. Kalau masih dimang-dimang mikir yakin, saya berani tahu waktu mikir, apalagi yang gak pernah pegang uang banyak. Yang pegang uang banyak masih mikir-mikir, apalagi yang gak pernah uang banyak. Sudah segitu dulu ya. Ya. Mau lanjut? Mau dilanjut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sudah. Pakai apa? Aduh Pak, saya belum makan Pak, baru buka kolak. Oh bagus. Saya belum makan nasi nanti sekalian saya sahur. Berapa mangkok kolaknya? Habis 10 mangkok ya. Biar kalau buka kolak kalau 10 mangkok. Saya mengakukan cuma makan pisang itu satu kondom. Alhamdulillah. Jamaah, barokahnya bulan Ramadan itu tidak usah menunggu besok ya. Di dunianya sudah terasa. Dari mana terasanya? Sebelum bulan Ramadan berkorok kamu bikin kolak. Giliran Ramadan ya. Bikin kono, besoknya lagi kadang bikin es campur, bikin macam-macam. Gak punya utang. Selalu saja. Ini salah satu contoh berkah yang gak pernah ada jadi ada. Ini barokahnya Ramadan. Betul itu. Yang tadinya biasanya itu makan sambal kerupuk, nggak makan lah, biar semiskin-miskinnya orang. Maaf kalau bulan Ramadan makannya itu ada peningkatan. Dari makan aja pernah ada peningkatan. Dari mana tahu? Itulah keberkahan. Ada saja, ketemu saja itu jalannya. Betul nggak? Ada saja. Jadi belajar melihat, merasakan dari perubahan nikmat yang Allah berikan.
Oh iya ya, kalau dipikir benar kata apa? Dulu sebelum Ramadan, ya, kadang makan ya mama TP doang, dan sekarang enggak cukup dengan TP, ada ini, ada itu, masih ada buka-buka lagi. Iya enggak? Kadang ada kolak, ada es kelapa, ya ada es, ada kelapanya, esnya doang. Mana kelapanya? Habis ya esnya, udah gak begini, keempat. Hanya jujur, kalau bukan Ramadan, ya, yang lebih dirasakan itu nikmat ketika berbuka. Coba kalau siang-siang, biasa itu, mau nggak kamu kertas es balukan itu? Mau nggak? Tapi kalau begitu buka, kertas nikmat rasanya, padahal nggak ada rasanya itu. Betul? Betul apa enggak? Begitu kamu berbuka, apapun hidangan yang disuguhkan itu akan terasa nikmat yang luar biasa. Kenapa sebab? Kenapa sebab? Ya karena sudah lapar. Tapi walaupun lapar, kalau bukan hari bulan Ramadan itu beda juga rasanya, gitu loh. Maka dari itulah pandai-pandailah bersyukur. Kalau memang kita pandai bersyukur, pasti Allah akan memberikan nikmat. Kenapa? Sebelum makan kamu sudah senang rasanya. Begitu sudah menjelang maghrib, kamu sudah senang. Padahal belum makan, belum berbuka, sudah senang belum? Sudah senang belum? Sudah menjelang maghrib, sudah senang belum? Begitu berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, senang sekali. Karena kamu senang, apa yang kamu hadapi terasa nikmat. Senang dengan kehadiran nikmat. Begitu juga apapun yang Allah berikan kepada kamu sudah senang dulu. Dagang kamu belum tahu untungnya, kamu sudah senang dulu. Diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa usaha berdagang. Kadang kamu dikasih kesempatan, dikasih nikmat dagang, sudah takut duluan. Kira-kira laku apa enggak ya? Giliran dari pagi buka jam 10 mana yang ini? Gimana begini terus? Nah, nggak ada senang di situ. Betul? Betul nggak? Ojek dari pagi sampai jam 11 belum satu pun penumpang yang sudah bisa. Biarkan nikmati dalam kesediaan itu. Senang saya sudah. Pasti Allah akan berikan. Sekali narik, bang, ojek bang. Dari pagi nggak narik, ojek bang. Kemana? Surabaya. Berapa bang? Kok begitu? Ayo, kadang orang itu serba susah. Allah itu dibikin repot begini saja. Ngojek gak narik ya. Mana harus dibalik, gak ada narik doa. Dikirim apa? Ojek pak. Atau saya pak, kemana ya? Ke Medan. Kurang ajar kamu. Padahal itu beneran itu orang itu. Diterima apa ditolak? Ini beneran diterima apa ditolak? Menyalahin siapa? Nyalahin Allah atau nyalahin siapa? Kamu sepi ngeluh butuh penumpang, saya kasih penumpang satu tapi bongkosnya besar. Oleh apa saya kasih 2 juta aja mikir. Jangan saya dikira-kira dirampok lagi saya. Makanya syukuri yang ada, maka yang tidak ada akan diadakan oleh Allah. Yang ada apa? Ya apapun yang ada. Enak yang ada syukuri enaknya, enggak enaknya syukuri enggak enaknya. Dan Allah sudah tahu, enggak usah ngomong. Tidak ada orang itu yang bikin enggak enak, semua bikinnya enak. Cuma kadang Allah coba dulu, coba kasih yang enggak enak, mau enggak? Kadang sampai itu nolak. Ketika dikasih nggak enak itu pasti nolak sampai itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah
yang gak enak pun kamu terima dengan lapang dadamu. Itulah keberhasilan kamu. Satu keberhasilan yang tak pernah kamu pikirkan. Ya, barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Syadatul khair. Tidak apa-apa saya nanya. Jadi bertambah-tambahnya kebaikan, itulah barokah. Oke? Nah, makna ini kadang selalu diartikan dagang tambah lancar, berarti tambah barokah. Hidupnya tambah mapan, rezekinya tambah banyak. Itu kadang yang diidentikan sebagai barokah. Betul nggak biasa ini? Betul apa enggak? Usaha misalnya, yang tadinya penghasilan cuma 100.000 nikah jadi 1 juta, dari tidak punya kendaraan sampai punya kendaraan. Alhamdulillah, barokah benar itu hidup orang karena bertambah-tambah kebaikan. Nah, saya bahas dengan Kenas nanya Kenas itu, bagaimana waktu pulang dari Brebes, gimana seumpamanya dia usaha, lalu dari usahanya dia mengalami kerugian. Nah, gimana barokah di situ? Ketika orang itu menerima dengan lapang dada, terima itu sebagian dari takdir Allah yang harus dia jalani, ikhlas, senang, tidak beban terima itu namanya juga barokah. Nambah kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan imannya yang bertambah. Kalau cuma kebaikan hartanya, kebaikan jabatannya yang bertambah, kebaikan imannya nggak bertambah, buat apa? Yang namanya barokah itu bertambah-tambah kebaikannya, kamu terhadap prasangka kepada Tuhanmu itu baik. Bertambah-tambah prasangka baik kepada Allah, dikasih enak prasangkanya baik, dikasih nggak enak prasangkanya juga baik, berarti hidup kamu itu barokah. Dulu kamu dikasih hutang, mengeluh setiap hari, sedih setiap hari, bingung setiap hari. Setelah kamu ikut zikir, dengarkan nasihat dari imam-imam, mendengarkan nasihat dari Abah, kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu terima dengan lapang dadamu cerita itu sudah barokah dalam keimanan. Ayo, jujur ya. Dulu kamu apalagi mau lebaran begini, ini sudah bisa nggak kamu lakukan. Tapi sekarang apa yang kamu rasakan? Sudah lebaran ya lebaran, betul nggak? Bagaimana nanti saja sudah. Seakan-akan hidup kelapang begitu. Ini barokah sudah. Barokah dalam kehidupan, barokah tambah kebaikan di dalam iman kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau dulu nggak pulang kampung sedih, sekarang nggak bisa pulang kampung sudah takdir. Dia tahu sudah pulang, sekali-kali dong sama Allah nggak dipulangkan. Terima apa enggak? Terima. Itu yang barokah. Jangan cuma barokah tambah istri barokah. Gila dikurangi, dicabut barokahnya. Gak begitu. Usahanya tambah maju, barokah. Gila tambah nol, boleh cabut barokahnya. Bukan begitu. Maju, dia senang bersyukur, terima, dikurangi, dia terima dengan lapang dada tanpa penyesalan sedikitpun. Ini barokah. Barokah. Betul nggak itu? Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Ya udah segitu dulu ya. Yang berapa ya? Jam 11:30. Oh, 11:30. Nah, saya minta doanya buat Pak Loren. Pak Loren itu beliau ada di belakang itu. Tadi agak gini sudah kalau ditanya Pak Loren ke Abah, ngobrol-ngobrol seneng dengarkan sama Abah tuh, cocok sama Abah. Saya bilang, kata Pak Loren sekali-kali ngaji di sini, kata beneran itu. Beliau itu Cina, agamanya Nasrani. Terus tadi bilang, Abah kalau diizinkan selesai ngaji saya harus pulang karena pagi-pagi saya harus ke gereja. Oke, deal.
Bener nggak? Bener apa enggak? Karena di sini adalah bahrul bilasari, lautan yang tak bertepi. Apa saja masuklah dalam laut itu. Tapi percayalah, dari air yang datang dari manapun, baik air Tomberan, air dari sawah, dari sungai Citarum, dari sungai Berantas, dari sungai Musi, sungai manapun, begitu masuk ke dalam laut, semua rasanya adalah sama asinnya. Betul enggak? Betul apa enggak? Jadi sama-sama kuntum min Adam wa Adam min turun, sama-sama keturunan Adam, dan Adam itu sama-sama berasal dari tanah. Jadi jangan ada perbedaan di antara kita. Betul enggak? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Terima takdirmu dari Tuhanmu, tapi terima pula takdir orang lain yang kau lihat dengan kedua matamu. Orang kita terima takdir kita, orang lain begitu tidak terima. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Setuju? Setuju? Modal adalah kejujuran. Jujur menerima jujur mengakui takdir orang. Udah cukup? Cukup? Ya memang udah habis sahur, tak sempat lagi nanti sahur berdua. Alhamdulillah jamaah, ya alhamdulillah. Banyak juga jamaah yang datang, padahal antara libur ya. Libur ya, minggu besok ya. Libur apa itu? Jadi kalau bulan Ramadan suruh banyak apa? Banyak ibadah, banyak amal, betul kan? Jadi yang tadinya gopek jadi 1.000, yang dari 1.000 ya dikatakan lagi 5.000. Bulan Ramadan tapi suruh banyak amal, kadang amalnya dikurangi buat beli buka-buka. Saya mendoakanmu, abang harus kamu doakan. Kalau kita saling mendoakan, ya, maka ini mendoakan ini. Jadi kayak apa namanya? Kayak pesawat, sama saya ini sini bentuk produk, jadinya ngejar nanti. Ini saling mendoakan, jamaah mana kok saling mendoakan. Ya Allah, tolong jamaah manakib dimanapun berada, ya Allah. Saudara kami jamaah manakib yang punya hutang lunaskan hutangnya, ya Allah. Yang berada dalam kesulitan, keluarkan dari kesulitan. Padahal yang berdoa hutangnya numpuk, sulitnya nggak berkawan, tapi dia nggak berdoakan dirinya, berdoakan orang lain. Malaikat berpikir, sopo wongi. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri sudah lumrah, wajar, malaikat gak heran. Heran nggak kira-kira? Ya Allah, lunaskan hutang saya. Ya Allah, siapa malu saya di hati kejar-kejar hutang, tolong lunaskan ya Allah. Kadang makan, kadang tak makan, tolong ya Allah berikan saya kemudahan rezeki, kasihan anak saya sendiri, wajar. Kamu berdoa ya Allah ya Rabbi, tidak sedikit dari jamaah yang nasibnya sama dengan saya, bahkan sama dengan saya, tertindih hutang siang dan malam. Nah ini namanya kamu berdoa untuk dirinya, tapi kamu selingkan gitu. Kok sedikit politik gitu loh. Contoh ya, ya Allah ya Rabbi, di tengah malam ini, di bulan Ramadan, bulan yang agung ini ya Rabbi, dengan keberkahan bulan Ramadan ini, saya adalah jamaah manakib. Tidak sedikit dari saudara kami sama jamaah ini ya Allah, yang nasibnya sama dengan saya. Tiap hari tagih hutang, kadang makan, kadang tak makan. Tolong ya Allah berikan mereka jalan keluar. Maka doa untuk dirinya. Kata mereka ini doakan diri juga ya. Benar kan? Kalau berdoa untuk orang lain itu biasanya cepat terkabulkan.
Karena kita ikhlas. Kalau berdoa untuk diri sendiri gak ikhlas kita. Karena kita nolak. Ya Allah, berilah perubahan dalam hidupku. Berilah saya kebahagiaan. Setiap hari ya Allah selalu minta di hutang. Beri saya jalan keluar supaya bisa melunaskan hutang. Ini penolakan secara halus. Penolakan tak? Penolakan peran. Kamu diperankan menjadi orang yang berhutang. Kamu diperankan menjadi orang yang susah, tapi kamu mengajukan kepada sutradara supaya jangan menjadi peran yang banyak hutang, supaya jangan menjalankan peran yang susah. Bedanya seperti itu kan penolakan secara halus. Betul kan? Makanya tak ajarkan, doakan, ya Allah ya Rabb, tidak sedikit dari jamaah manakib yang sama nasibnya dengan saya. Tolong ya Allah, bagaimana bahagianya kalau seumpamanya saudaraku yang banyak hutang, ku berikan jalan keluar lunas hutangnya. Bagaimana bahagianya ya Allah? Mikir, sebenarnya kamu kan sama ingin seperti itu, tapi kamu tak ungkap di dalamnya. Allah itu lebih pintar daripada kamu. Allah lebih ngerti daripada kamu. Pernah nggak saya minta doa? Doanya biar saya lunas hutang, pernah? Pernah nggak? Nggak pernah. Siapa minta doanya biar rezeki saya digampangkan oleh Allah, urusan saya dimudahkan oleh Allah, pernah nggak? Nggak pernah. Tapi alhamdulillah urusan Allah lancar semua. Kenapa? Karena Allah selalu mendoakan orang lain. Barang siapa mendoakan orang lain, sama dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tahu bola? Tahu bola? Ketika bola ini ditendang ke tembok, larinya kemana? Baliknya ke mana? Balik ke diri kita sendiri. Betul kan? Betul apa enggak? Makanya yuk saya ajak jamaah manakib, jangan cuma kalau kita doa sendiri. Minta doanya, semoga nih saya ada minta doa ini ada si bulan terhimpit oleh hutang, mudah-mudahan lunas hutangnya. Amin. Amin. Tapi begitu yang didoakan, minta doanya si bulan ini hutangnya lunas. Amin ya Allah. Tapi ketika mendoakan orang lain, tipis aminnya. Saya bertanya, pernah kamu mendoakan orang lain nangis? Pernah? Pernah? Ya Allah, dari saudaraku tetanggaku ada di udara kesusahan, tolong ya Allah. Ya Allah, betul. Bapaknya anak dari bulan anak bulan ini banget sudah dekat. Benar. Abah doa sering menangis, tapi tidak menangis diri saya. Saya menangis memberikan jamaah orang yang saya cintai. Ya Allah ya Allah, tidak sedikit dari yang mana kita hidup dalam hutang. Saya nangis. Jadi saya nangis melihat sampai dia terhimpit kesulitan. Saya lupa kalau saya sendiri kebincang. Paham tak maksudnya? Lupa kalau saya sendiri kebincang. Tapi akhirnya apa? Keluar juga kan? Dari terbincangnya keluar. Jadi kalau sudah dibincang, jangan takut. Ketika dibincang, nikmati bincangan itu. Kalau sudah dijepit dengan keadaan, nikmati jepitan itu. Pasti akan menemukan kenikmatan dalam jepitan itu. Dijepit dong, tak? Nikmati senang. Ini masih dijepit dengan kesulitan. Kalau udah dijepit, kepeng ya. Pak, saya mau tanya, sampai untuk dijepit apa butuh?
Jadi ketika Tuhan itu menjepit hidup ini dengan kesulitan, berarti di dalam jempitan itu ada kenikmatan. Cuma kadang kita berontak, kalau keluar dari jempitan, kalau saya nggak diberi nikmati aja. Karena saya yakin di dalam jempitan itu ada kenikmatan yang luar biasa. Betul? Betul apa enggak? Setuju ya? Setuju? Yakinlah kepada Allah. Pastikan pertolongan Allah pasti datang. Jangan kecil hati. Pertolongan Tuhan pasti akan datang. Itu. Hari ini aku boleh dalam kesulitan. Hari ini aku boleh di padang sebelah mata. Tapi satu saat nanti, ketika pertolongan Tuhan datang kepadaku, kubuat engkau tersilau kedua pandangan matamu. Tapi ngomong begitu, di sini malah benar juga kata. Pulang di rumahnya. Ya apaan? Apaan tuh? Cemen gitu. Jadi dikasih modal itu buat modal. Dikasih modal kok nggak ngerti. Ya, orang kalau mau dikasih enak, modalnya apa dari Allah? Modalnya apa? Modalnya apa? Orang kalau mau dikasih enak, kalau orang ingin enak, semua itu butuh modal, betul? Kalau modal orang dagang, ya mungkinlah materi, betul nggak? Kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin enak dalam hidup, Allah ngasih modal. Cuma anehnya modal dari Tuhan ini kamu tolak. Kamu ingin enak, dikasih gak enak berapa? Itu modal sebenarnya. Modal untuk mendapatkan enak. Makanya aku pernah bilang kan, apabila datang kesulitan kepadamu, maka anggaplah itu sebagai teman yang akan mengantarkanmu kepada kemudahan. Betul nggak? Kalau datang kehinaan kepadamu, anggaplah itu sebagai teman sahabatmu yang akan membawamu kepada kemuliaan. Itu modal dari Tuhan, modal dari Allah, Karena selama ini yang terjadi ketika kita dikasih kesulitan, ini jaga musibah, ini jaga ujian, akhirnya nggak lulus, bikin lulus dari ujian. Bagaimana bisa lulus kalau kamu nggak kerjain? Malah ditolak itu soal. Ya nggak lulus. Ayo, kamu dapat ujian, dapat kertas, supaya lulus bagaimana? Ya diisi. Kamu kan enggak? Apa dia jangan seperti ini? Jangan seperti ini lah. Ya akhirnya apa? Iman tidak lulus. Dikasih ujian nggak pernah dikerjain. Ditolak. Masuk akal nggak? Masuk akal apa enggak? Masuk akal lah. Kalau ingin lulus harus dikerjakan, jangan ditolak. Diuji dengan kesulitan, barang yang hilang datang ke dukun. Ada seperti saya, cepat saya, tersinggung saya. Kehilangan, saya bilang jangan ngomong-ngomong, biar jangan ada yang tahu. Terima dengan lapang dadamu, maka Tuhan akan ganti jauh lebih besar. Iya lah. Besoknya ketemu orang pintar. Orang pintarnya bilang, ini ada dua orang, yang satu jaga, yang tanda-tandanya begini-begini. Saya samperin aja. Suruh orang pintar ini, tunjukin yang mana orangnya. Kamu yang domba kok nggak ngerti. Bagaimana orang pintar itu tahu yang nolong waktu itu yang molor kok saja. Kalau ingin lulus, kerjakan soal itu dengan baik. Setiap ada soal dari Tuhan, sudah kasih kunci jawabannya. Cuma kamu tuh yang nggak mau ngerjain. Iya, yang dulu di sini pulang ke rumah berantem gara-gara hutang, gara-gara masalah, gara-gara ketipu orang, kadang berantem. Kunci soalnya sudah saya kasih, kunci jawabannya sudah saya kasih tahu. Betul? Kalau hujan dulu kamu nggak lulus.
dari sebenarnya di pintu ke sini lu nggak lulus. Dikasih soal, nah sama nih ibu nih, dikasih soal loh. Ingin mulia, ingin terangkat derajatnya, dikasih soal. Misalnya, soalnya bapak ada kawinannya. Pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Yang satunya nyanyi juga karena nasibnya sama. Aku tak mau bila aku dimadu. Dikasih soal di sekolah. Ya dah lulus. Tuh saya dikasih doa sama saya dikasih ujian ini. Harus saya jawab ini. Apa jawabannya? Datang ke apa? Mbak, suami saya kawin lagi. Apa yang bisa lakukan, Mbak? Ridho ikhlas terima. Kalau perlu datengin madu itu, aku ikhlas dan ridho. Tapi tolong jangan sampai merusak kebahagiaan suamiku. Sayangi suamiku sebagaimana aku menyayangi. Jangan banyak menuntut kepada suamiku sebagaimana aku tak pernah menuntut kepada suamiku. Ini lulus namanya. Ini baru lulus. Jangan datang bawa dimasuk. Perkara itu. Ini baru lulus. Betul apa enggak? Betul enggak Bu? Jadi kalau dikasih soal, dikasih ujian, jangan ditolak. Nolaknya sih bagus. Kadang lewat sholat hajat, kadang lewat sholat duha, ya, lewat sholat di sunatan hajat di rakaat ini. Ada di leher Allah. Baca suratnya. Surat apa? Yang Faizal Al-Qusri surat. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ini lagi susah. Betul? Mengarisnya. Ya Allah, ya sedikit dari gambar ini yang diberikan karena bisa dibaca dari amin ya Allah. Betul itu? Jangan itu lah. Kayak apa dulu kan? Ketika mau makan tidak ada apa-apa, hanya terima kasih sama saya gini lagi. Hei pelan, ada teman kamu yang lebih susah. Kamu ditolak-tolak, kamu sebut kaya, saya tetap ikut saya. Saya pernah minta Allah itu, ya Allah, kaya dan miskin, senang dan susah, itu sudah bagian dari engkau. Kalau masih ada yang lebih susah dari ini, silakan sekali Allah kasih aja segala dosa di pikiru. Tambah malam begitu. Tambah malam. Ya biarin aja. Saya kerjain aja. Ada kerja ngikut nurunin pasir nggak dibayar. Bagus itu. Apa sudah? Memang saya minta. Daripada dipimpin, cici disulut satu sembuh sini tumbuh lagi. Kering di sini tumbuh lagi di sini, disuruh nggak pernah buncit sekalian. Karena kamu buncitnya dikit-dikit, dibiarin kering, matanya nggak dikeluarin, bener nggak? Begitu matanya dibuat, tapi ada satu, ini sugesti. Dulu apa sering disulut? Ada yang kasih tahu. Jadi matanya dibuncit, kalau sudah buncit keluar apa? Shit. Matanya kan agak keras, itu taruh di kayu bakar, taruh di kayu, taruh di jalanan biar jadi orang. Logika saya itu gak terima, tapi kan orang tua ini kan percaya aja tidak kan? Udah diambil sama orang tua saya, emak itu kan ditandur saya itu sama, ditandur di bawah ditandur apa? Gelas dikasih api itu, wah kesemprot. Yang karena paman saya itu, dia pada bisa itu kan bingung paman saya, sampai kayak orang lahiran dulu kan, akhirnya ditaruh di kayu.
Betul itu. Kayunya itu kayu yang buat kayu bakar, yang belahan itu kan taruh di ujungnya di situ. Ditempel di pinggir jalan, kalau rumah apa yang pernah itu kan ada jalan itu ya. Kita dibawa sama orang. Semenjak itu nggak pernah disulen. Nggak ada abah si isi dulu suka disulen. Anaknya Miangun, anu Batin suka disulen. Tiba-tiba saya punya ingatan juga. Ini disulen. Coba nanti disuncet. Kalau nanti berkah yang yang makanya kuat kita taruh di kayu, taruh aja di orang. Begitu Pak, coba aja kalau nggak percaya. Saya disulen. Benar sejak itu nggak pernah disulen lagi. Jadi barangkali yang suka disulen itu aja obatnya. Benar kenyataan nyata itu. Jadi katanya kita kayak bawa kayu, enggak sih bawa kayu tapi disulen ya. Ada juga disulen. Nah, kalau disulen. Jangan saja terima sudah sekalian dengan ikhlas, kerjakan soal dari Tuhan itu dengan benar. Apa jawabannya? Cuma satu, rela dan ridho, lapang dada menerima apa yang Tuhan beri. Itu jawabannya. Kalau jawabannya benar, nah kalau jawabannya benar, kan ada ayat pertama gimana tuh? Sungguh aku akan memilih kepadamu, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku akan menguji kepada kata Allahnya, uji dengan sedikit dengan rasa takut. Siapa yang tidak punya rasa takut? Semua punya rasa takut, apalagi yang punya istri juga mau bertobat. Takut ketahuan istri. Yang punya suami ganteng banyak duitnya, takut suaminya nanti main lagi. Semua orang punya rasa takut. Ya, betul. Dengan kelaparan dikurangi rezeki, ya. Dikuranginya harta, dikuranginya jiwa. Tapi wabah sisi sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Sudah jelas jawabannya. Siapakah mereka orang yang sabar? Innal ladzina qalu alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu, yaitu mereka yang apabila ditimpa dengan keadaan musibah apapun, musibah itu banyak, enak gak enak itu ya musibah. Yaitu mereka orang-orang yang apabila ditimpa dengan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuncinya itu kembali kepada Allah. Ada yang ini, udahlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada udah lagi gimana? Ya sudahlah, gimana lagi? Nah, ini kalimat tidak ikhlas, pasrah terpaksa namanya. Ya sudah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perasaan saya itu ada lagi ya. Betul kan? Terima. Itu jawabannya. Kalau kamu lulus itu ada ayat lanjutannya, cuma saya hafal. Besok tak dari dulu tak hafalin. Ada lanjutannya. Ini namanya ayat menafsirkan ayat. Udah besok aja lah. Kalau dikeluarin sekarang semua besok tak punya ayat ya. Saya sebenarnya pikir dia ada bagian nanti. Sekarang keluar satu ayat, besok setengahnya aja. Misalnya Allah berfirman, Nun. Ada ayatnya juga. Apa? Hanya Allah yang tahu. Nun saja kamu nggak tahu, apalagi ke Allahnya. Ada ayat Nun. Kafira Aisyah. Apa artinya? Saya juga nggak tahu.
Jadi ada sesuatu yang tidak kamu tahu, hanya Allah yang tahu. Betul kan? Nah, karena keterbatasan kita, siapa lagi yang bisa menyelesaikan semuanya kalau bukan Allah? Serahkan semua ketidaktahuan, serahkan semua ketidakmampuan itu hanya kepada Allah, dan Allah lah yang akan menjawab semua ketidakmampuan itu. Kita mau nggak mampu dipaksa-paksa, benar nggak? Dipaksa-paksa, serahin aja kepada ahlinya. Siapa yang ahli menyelesaikan ini? Ya Allah sendiri. Siapa yang memberi, dia yang bisa mengakhiri. Siapa yang menutup, ya pasti dia yang bisa membuka. Hilang pintu tak kunci, kok pakai kok. Ya, kuncinya kita yang pegang. Siapa yang bisa buka? Ya, yang pegang kuncinya. Siapa yang pegang kunci hidup ini? Ya Allah. Kenapa kamu nggak kita kuncinya? Datangilah yang pegang kuncinya itu. Bagaimana caranya datang? Kalau kamu tidak bisa datang sendiri, datanglah bersama orang yang selalu. Makanya saya ada berwasilah lewat wali-wali Allah. Benar nggak? Benar enggak? Alhamdulillah. Ya sudah, yuk sekarang wirid aja. Tapi mau nyanyi apa? Siapa yang kita nyanyi? Siapa yang nggak mau nyanyi? Nah, antara yang kita nyanyi sama enggak, banyak yang enggak. Lebih baik nggak pakai nyanyi. Saya minum dulu. Saya minta doanya. Pak Boleh kita ikut ngaji di sini, minta doanya jamaah. Ini luar biasa. Yuk kita doakan. Apa yang sedang diurus oleh Pak Boleh disukseskan oleh Allah. Disukseskan oleh Allah. Disukseskan oleh Allah. Al-Fatihah. Ikuti nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksud wa ridho matlub ilahi. Alhamdulillah, selamat bersantap sahur ya. Semoga puasanya dijadikan puasa yang diterima oleh Allah semuanya. Sekian dari Abah. Semoga kecipratan Lailatul Qadar, kecipratan Lailatul Qadar, kecipratan Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Sekian dari Abah. I love you. Assalamualaikum.